Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan mengawali pembelajaran mengenai HTML dasar, ya. Yang perlu disiapkan, yang pertama itu text editor, ada yang dinamakan dengan Notepad++. Ini adalah Notepad++. Ada juga bisa juga kita gunakan dengan Sublime Text. Ya, ada juga Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan mengetikkan sintak atau kita akan bekerja pada text editor ini, gitu ya. Kebetulan saya lebih suka dengan Sublime Text, gitu ya. Jadi nanti ke depan kita akan bekerja pada Sublime Text. Yang kedua adalah browser, ya. Banyak browser itu ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, terus ada Microsoft Edge, gitu ya. Kita akan samakan saja di sini menggunakan Mozilla Firefox, gitu. Selanjutnya kita harus membuat folder terlebih dahulu, ya, untuk menyimpan file-file latihan kita, gitu. Kita samakan saja, buat foldernya itu kita ada di D, ya. Di situ juga sama ada di Dr. ID-nya. Kita buat folder di sini, nama foldernya adalah Arum, misalkan namanya Arum kan ya. Nah, namanya Arum. Kita buat folder namanya Arum di sini. Foldernya masih kosong. Nah, kita akan menyimpan file-file latihan di sini, gitu, bersama file-file tugas di sini sebelum kita masuk nanti ke PHP, gitu ya. Nah, kita buka saja Sublime Text-nya, new file. Nah, ini adalah kosong di sini. Kita save terlebih dahulu. Cara meng-save-nya adalah kita Ctrl S saja. Terus arahkan ke folder tadi, namanya adalah Arum. Arum. Nah, di sini kita kasih nama sintak dasar titik HTML, ya. Sintak dasar titik HTML. Setelah itu kita save. Nah, di atasnya sudah ada sintak dasar titik HTML, gitu. Kalau misalkan kita coba folder ke D, masuk ke D, terus kita buka folder Arum. Nah, di sini sudah ada sintak dasar, tipenya adalah HTML, filenya HTML. Jadi bukan teks, ya, gitu. HTML, size-nya 0, gitu. Nah, kita di sini akan berkenalan dengan sintak dasar HTML. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tag pembuka HTML. Nah, ini adalah tag pembukanya, ya. Di dalamnya ada head, terus ada title. Nah, title ini dia untuk judul. Misalkan di sini adalah sintaks dasar, ya. Belajar sintak dasar. Di sini kita tutup pakai tag penutup. Tag penutup itu, tag pembuka itu title, dan tag penutup itu biasanya ada tanda slash di belakangnya, gitu. Terus di sini kita bungkus dengan head, tutup dengan head. Head ini biasanya di sini nanti kedepannya kalau misalkan kita sudah belajar jauh, di sini bisa pemanggilan JavaScript, pemanggilan CSS dan sebagainya. Itu biasanya ditaruh di bawah title, di antara head ini, gitu ya. Yang selanjutnya kita di sini akan buka tag body, ya. Tag body ini tag pembuka body, ini tag penutup, dan kita belum tutup HTML-nya, kita tutup. Nah, ini adalah sintak dasarnya, ya, seperti ini yang wajib kita ketahui, ya. Kalau misalkan kita reload, ya, kita ke Mozilla Firefox-nya, kita ke sini, sintak dasar, klik kanan, open wide Firefox. Nah, di atasnya sintak dasar, ya, sintak dasar. Ini berasalnya dari sini, dari title ini, ada di sini sintak dasar. Ya, ini masih kosong karena di sininya belum ada apa-apa, gitu ya. Nanti kita akan mengisikan suatu isian
halaman web itu di antara body ini. Jadi body ini dalamnya itu adalah isi. Kita mau ngisi web kita itu pakai apa? Itu. Contoh misalkan belajar pertama web dengan HTML ini ya. Kita Ctrl S, artinya adalah save dia. Kalau misalkan kita jalankan, tuh ya ada, ini sudah web sederhana isi dari body tersebut gitu ya. Nah, ini adalah sintak dasarnya seperti ini. Terus yang kedua, kita buat lagi new file, namanya adalah Photoshop dulu. Namanya di sini adalah paragraf titik HTML ya. Paragraf titik HTML. Save. Gitu. Kita buat lagi sintak dasarnya HTML. Ini boleh dihapus saja. Kalau misalkan kita enter sudah ada, boleh dihapus saja. Di sini namanya adalah paragraf. Nah, kayak gitu. Nah, kita akan buat paragraf. Sintak paragraf itu adalah P. Nah, kayak gini. Ini adalah paragraf 1 gitu ya. Selanjutnya kita buat lagi P. Ini adalah paragraf 2. Selanjutnya P lagi. Ini nggak ketutup. Ini paragraf 3. Gitu. Kita save. Jadi kalau misalkan saya buka latihannya di D Arum, terus di sini ada paragraf, klik kanan, open wide Firefox. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah paragraf 1, ini adalah paragraf 2, dan ini adalah paragraf 3. Gitu. Ya. Coba ditulis dulu. Sebelum masuk ke align, sebenarnya dari paragraf ke align, tapi ada yang terlewat, satu yang namanya disebut dengan heading. Ya. Heading kita save dulu. Namanya adalah heading titik PHP. Nah, kita save. Kita buat lagi sintak dasarnya seperti ini saja. Ini namanya adalah heading. Di sini heading itu sintaknya adalah H1. Ada 6 ya. Heading itu ada 6. H1 sampai dengan H6. Jadi kalau H1 itu dia menandakan si teksnya itu dia tebal dan besar. Kalau H6 itu dia kecil. Kan nih. Ini adalah heading 1. Selanjutnya H2. Ini adalah heading 2. H3. Ini adalah heading 3. Terus H4 ini adalah heading 4. H5 ini adalah heading 5. Dan ini yang terakhir adalah H6. Ini adalah heading 6. Save. Kalau misalkan kita reload, kita lihat hasilnya heading open wide. Oh, kok ini PHP ya?
Ini rename dulu. Tipenya save as saja. PHP file save as, namanya adalah heading.html sampai PHP. Nah, kita lihat di sini nih, ini headingnya hapus. Nah, ini open wide Firefox. Nah, lihat heading 1 dia adalah tulisannya dia tercetak besar dan tebal. Heading 2 sedikit besar, semakin ke bawah, semakin ke heading 6 dia semakin kecil. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Kalau misalkan pakai teks berapa kita mau pakai heading gitu, kita mau pakai heading berapa sesuai dengan teksnya gitu ya. Nah, silahkan dicatat dulu, dipraktekkan dulu. Kita akan masuk selanjutnya ke dalam line ya, line gitu. Kalau misalkan di Microsoft Word itu adalah ada yang namanya line nih ya, termasuk paragraf juga ya. Ada center, ada justify, line right, terus ini line left gitu kan ya. Di sini line, kita new file. Selanjutnya kita masukkan scriptnya, kita simpan dulu. Namanya adalah line.html ya, termasuk bagian dari paragraf juga gitu. Kita buat lagi HTML. Nah, biar hafal harus diketik ya, HTML head. Nah, di sini adalah titelnya kasih line. Terus di sini ada yang namanya body. Nah, di sini kita pakai misalkan apa ya? Itu memang dari titel yang penutup itu nggak dispasi apa beda saja? Yang mana? Ini. Ya. Ini mau dispasi boleh. Body, di sini body kita misalkan mau pakai paragraf P. Nah, ini paragraf dengan default rata kiri ya, rata kiri. Jadi teksnya itu ada di posisi ada di sebelah kiri gitu. Selanjutnya ini adalah P, ini paragraf dengan posisi teks rata tengah ya. Jadi kiri, tengah, dan yang terakhir adalah kanan ya. P, ini paragraf dengan teks posisi rata kanan gitu ya. Kalau misalkan kita jalankan ini masih belum apa-apa, masih kayak gini, kita harus ubah posisinya tengah dan kanan gitu. Gimana? Ini pakai aja P align. Ini nggak usah karena ini dia di portnya ada di kiri, berarti yang tengah align center. Nah, kayak gini. Lanjut, yang ini adalah P align right gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan di load. Tuh, posisinya jadi berubah ya gitu. Silahkan dicatat, praktekkan. Kita buat lagi file baru ya, kita save lagi, namanya adalah font
1.html ya, font 1.html. Kita buat dulu sintaks dasarnya. HTML head head, terus di sini adalah title, di sini adalah font 1, sini adalah body, sini adalah HTML. HTML. Nah, font itu kita akan membuat si teks itu menjadi tebal, miring, ya, maupun bergaris bawah, underline, ya. Contohnya, misalkan ini B, ini font dengan, nah, ini teks dengan font tebal gitu ya. Terus ini B, bukan B, I, yaitu italic. Ini teks dengan font apa, miring, apa sih, italic. Selanjutnya kita buat underline. Ini font dengan teks underline. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan kita reload, lihat font satunya. Nah, kayak gini. Cuman ini sejajar ya, sejajar. Dibuat satu baris. Kalau misalkan dibuat beberapa baris gimana? Ini kasih aja BR. Kasih BR. BR itu kepanjangan dari break ya. Lanjut nih BR, break. Ctrl save. Kita reload lagi. Tuh, jadi ke bawah ya gitu. Coba dipraktekkan. Jika sudah, kita masuk ke dalam font family ya. Kita buat lagi file new, terus di sininya kita save dulu, namanya adalah font family. Jangan pakai spasi ya. Kalau pakai spasi nggak bisa ya? Nggak apa-apa sih, biasakan jangan. Titik HTML ya. Kita save sesuai judul, biar nanti kita kalau misalkan mau belajar tuh gampang. Di sini, oh ini align nih font 1, font family gitu kan. Ya, belajarnya gampang gitu. Kita bisa saja sekaligus di sini gitu ya, buat semuanya materinya tumpahin di sini, tapi nanti bingung belajarnya gitu. Baik kita di sini aja, font family kayak font color gitu, ya kita buat. Nah, di sini buat lagi sintaks dasarnya HTML, terus head, terus title. Sini font family, terus body. Nah, di sini misalkan paragraf. Ini font family Arial gitu ya. Terus kayak lagi
Di sini kasih BR, nggak usah kasih BR karena udah paragraf. Ini font family Times New Roman gitu. Kalau misalkan kita coba di reload masih belum terlihat, sama aja gitu ya. Maka di sini harus pakai apa? Style font family titik 2 apa? Arial gitu. Koma kalau nggak salah, Arial gini. Kita coba dulu. Rubah Arial ya. Selanjutnya di sini pakai style font family titik 2 Times New Roman. Tulisannya salah nggak? Oh, benar. Kita coba ya. Berarti tulisannya salah gitu. Times New Roman. Times New Roman. Times New Roman. Kayak gini. Kalau misalkan Comic Sans sebentar. Control copy. Coba kalau di potnya ini kayak gimana? Nah, emang di potnya udah Times New Roman ya? Oh, di potnya udah Times New Roman. Kalau misalkan pakai yang lain, Arial Narrow, copy, di copy di sini. Coba, tuh Arial Narrow. Berarti di portnya itu udah Times New Roman ya. Ini ganti aja di sini. Berarti ini adalah Arial Narrow. Font family Arial Narrow. Silahkan dicoba. Kalau sudah, selanjutnya kita akan buat font color ya. File new, kita buat lagi, save dulu biar kelihatan. Namanya adalah font color titik html. Save. Terus di sini kita buat sintak dasarnya HTML. Nah, ini bisa di enter head biar nggak lupa nutup nantinya gitu. Tuh ini sekalian kan, tuh tutup head. Terus apa? Title. Nah, title di sini font color. Terus di sininya adalah body font color. Di sini gunain paragraf lagi, kita fill lagi. Ini font dengan warna merah gitu ya. Terus di sini ini P, ini font dengan warna kuning menggunakan kode. Jadi bisa menggunakan kode, bisa juga menggunakan style. Stylenya itu lewat teks, misalkan red atau yellow. Misalkan ini style color, misalkan red. Kita buka font color. Oh, ini font dengan warna merah gitu ya.
Ini font dengan warna merah. Tapi juga bisa dengan style color titik 2 slash misalkan 0004 569 kayak gini. Ada nggak kodenya? Coba. Nggak ada. Kalau nggak kita buka Photoshop. Punya aplikasi Photoshop? Belum. Jadi biasanya saya lihat dari Photoshop, dari Google. Color palette gitu ya. Iya, nah kayak gitu. Misalkan warna apa ya? Warna ini, warna biru. Nah, ini tinggal di copy aja. Copy, di copy sini, paste. Ini kan warna biru, ya. Tuh, di warna biru. Jadi bisa pakai gini, ditulis red, bisa pakai kode kayak gini, yellow. Hanya 2 ya, yellow. Tuh, ya. Kalau pakai tulisan terbangkas warnanya gitu ya Pak. Iya, gray. Gray itu apa? Nah, kayak gini. Ya, silakan coba dipraktekkan. Itu belakangnya gray titik koma. Ini titik koma kalau misalkan kita mau ada perintah lain. Oh, Gitu. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam font size. Ya. Buat new file di sini namanya adalah font size .html. Font size .html. Kita buat HTML. Terus head, terus title. Di sini adalah font size, jadi ukuran font. Terus di sininya adalah body, bukan sini. Sini adalah body. Kita gunakan paragraf lagi, v. Ini font dengan ini font size misalkan 30 px gitu. Terus ini v, ini font size 100 px. Px itu pixel ya. Kita coba dulu font size. Nah, ini masih sama dua-duanya. Belum kita masukkan sintaksnya. Sini pakai style font size titik 2 30 px. Gitu. Udah kelihatan belum? Lihat. Kalau misalkan 300 X font size sebentar, style. Bentar, saya lihat dulu di sini font size. Salah sintaksnya, bukan font size kayak gitu. Jadi style font, nah ini nih font size 30 px. Kita reload, tuh besar ya. Terus yang ini adalah style font size 100 px. Reload, tuh ya. Silahkan dipraktekkan jika sudah. Nah, kita bisa melakukan
penggantian background ini. Ya. Penggantian background ini. Contohnya misalkan di sini body BG color gray. Gimana sih? Terusnya gray. Ya. Body BG color yellow. Tuh. Kayak gini. Ya. Paham ya?